Di sebuah kampung nelayan yang hidup dari pasang surut laut, kau mengenal seorang lelaki bernama Raka. Ia bukan orang kaya, bukan pula tokoh terpandang, tetapi tangannya terbiasa bekerja sejak fajar hingga senja. Setiap pagi ia menanam sayur di ladang kecil, lalu menjelang sore menurunkan perahu untuk mencari ikan. Di rumah kayu sederhana itulah Raka tinggal bersama istrinya, Sinta, dan seorang anak perempuan bernama Nara, putri Raka dari pernikahan pertamanya. Sejak ibu kandung Nara wafat, rumah itu berubah sunyi. Kau bisa merasakan dindingnya menyimpan gema langkah yang tidak lagi hangat. Sinta, sang ibu tiri, datang membawa harapan baru bagi Raka. Tetapi bagi Nara, kehadiran itu pelan-pelan menjelma menjadi sumber luka. Setiap hari, Nara bangun paling awal untuk membantu pekerjaan rumah. Tangannya kecil, tetapi tekadnya besar. Ia percaya, jika ia patuh dan bekerja keras, rumah itu akan kembali ramah. Namun, kenyataan tidak selalu sebaik harapan. Sinta sering memarahi Nara dengan suara keras. Ketika nasi di dapur hampir habis, Sinta menuduh Nara sebagai beban. Ketika hasil ladang tidak seberapa, Sinta menyalahkan kemiskinan yang katanya disebabkan oleh anak itu. Kau mungkin ingin menutup telinga, tetapi jerit kecil Nara kerap terdengar, bukan karena membantah, melainkan karena menahan sakit. Suatu siang yang terik, Raka memanggil Nara untuk beristirahat. Ia ingin mengajak keluarganya makan sebelum kembali bekerja. Nara menyahut dengan senyum tipis, meminta izin mencuci tangan. Belum sempat air mengalir, suara Sinta menggelegar. Ia memerintah Nara menyajikan makanan dengan nada kasar. Ketika Nara menjelaskan dengan lembut, tamparan itu datang tanpa peringatan. Kau merasakan udara membeku, seolah waktu berhenti untuk memberi ruang pada rasa perih. Raka mencoba menengahi, tetapi kelelahan dan rasa bersalah sering menutup mulutnya. Ia mencintai putrinya, tetapi juga takut kehilangan pasangan. Di titik inilah konflik rumah itu mengeras. Sinta merasa berhak mengatur segalanya, sementara Nara memilih diam agar api tidak membesar. Hari berikutnya, mereka pergi menangkap ikan. Laut tampak tenang, tetapi perut mereka kosong. Berkali-kali jaring ditebar, tak satu pun ikan menyangkut. Sinta mengeluh tanpa henti, menuding kemiskinan sebagai aib. Raka meminta kesabaran, sementara Nara menangkap air dengan doa yang tak terucap. Ketika harapan hampir habis, jaring terakhir terangkat bersama 2 ekor ikan emas yang berkilau. Cahaya sisiknya memantul seperti matahari yang tersenyum. Sinta bersorak, membayangkan uang dan kehidupan mewah. Nara justru merasakan getaran lain. Matanya bertemu mata ikan-ikan itu, dan kau bisa merasakan permohonan yang tak bersuara. Dengan suara pelan, Nara meminta agar ikan-ikan itu dilepaskan. Ia berkata tentang kebaikan, tentang memberi hidup meski kita kekurangan. Kata-kata itu menyulit amarah Sinta. Ia menuduh Nara bodoh dan tak tahu diri. Pukulan kembali mendarat. Raka terdiam, terjepit antara ketakutan dan nurani. Dalam kekacauan itu, ikan-ikan emas terlepas dan menyelam ke dasar. Sinta murka, menuding Nara sebagai sumber sial. Malamnya, ketika Raka pergi, Sinta mengusir Nara keluar rumah. Tanpa makan, tanpa selimut, Nara menahan dingin dan lapar. Kau merasakan sunyi memeluknya, tetapi hatinya tetap berdoa. Di antara kantuk dan tangis, Nara bermimpi. 2 ikan emas datang, berterima kasih atas kebaikan. Mereka berjanji memberi pertolongan. Mereka berkata esok hari, Nara akan menemukan sesuatu yang hanya tampak bagi hati yang tulus. Ketika Nara terbangun, harapan kecil tumbuh di dadanya. Keesokan hari, di perahu, Raka menemukan batu kecil. Bagi Raka dan Sinta, batu itu biasa. Namun bagi Nara, batu itu memancarkan cahaya pelangi dan wangi yang menenangkan. Nara memohon agar batu itu disimpan. Sinta mentertawakan dan hendak membuangnya. Nara mencoba mencegah, dan tubuh kecil itu tergelincir ke air bersama batu. Raka panik. Ia menyelam, memanggil nama putrinya. Air menjawab dengan sunyi.
Di rumah, Sinta berkata kejam, berharap kesialan ikut pergi. Kata-kata itu mematahkan hati Raka. Ia akhirnya melihat kebenaran yang lama ia hindari. Malam itu, rumah nelayan miskin kehilangan seorang anak, tetapi juga kehilangan kebohongan. Kau mungkin mengira kisah berakhir di dasar sungai, tetapi takdir memilih jalan lain. Batu yang memancarkan wangi itu membesar, mengangkat Nara dari pusaran. Ia membawanya ke tepian yang aman, lalu menyusut kembali. Dengan cahaya lembut, batu itu seolah berbicara, menawarkan persahabatan dan perlindungan. Nara menerimanya dengan hati yang masih bergetar, tetapi penuh syukur. Hari-hari berikutnya, Nara berjalan menjauh dari kampung lama. Batu Wani menjadi teman setia. Ketika malam dingin, aromanya menghangatkan. Ketika langkah ragu, cahayanya menuntun. Kau melihat seorang anak belajar percaya lagi pada dunia. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena hatinya tetap utuh. Di sebuah desa lain, Nara bertemu Reno, anak seusianya. Mereka berteman, berbagi cerita dan tawa. Nara memperlihatkan keajaiban Batu Wangi. Namun ayah Reno, seorang saudagar tamak, ingin memilikinya. Batu itu menjadi biasa di tangannya. Keajaiban tidak tunduk pada ketamakan. Tak lama, wabah penyakit menyerang desa. Orang-orang cemas, doa bertebaran. Nara dan Reno berdoa dengan tulus, memohon kesembuhan untuk semua. Batu Wangi memancarkan cahaya pelangi, menyebar ke setiap sudut. Satu persatu, orang-orang pulih. Desa bersorak, memahami bahwa keterlulungan lahir dari ketulusan. Di antara mereka, Nara melihat Raka. Ayahnya lemah, tetapi hidup. Mereka berpelukan, air mata menyatu dengan syukur. Raka mengakui kesalahannya, menceritakan perpisahan dengan Sinta. Kau merasakan luka lama perlahan sembuh. Jalan pulang tidak selalu berarti kembali ke rumah lama, tetapi menemukan keluarga dalam kebenaran. Nara memilih hidup bersama Raka, tetap menjaga Batu Wangi sebagai amanah. Ia tidak menggunakannya untuk memperkaya diri, melainkan untuk menolong. Kau belajar, keajaiban bukan benda, melainkan pilihan untuk berbuat baik meski pernah disakiti. Dan dari kampung ke kampung, kisah itu beredar, mengingatkan kita bahwa kebaikan akan menemukan jalannya pulang.